Ya yang pasti yang kita butuhkan itu pangan murah dan transportasi murah, bukan mobil murah. Karena itu kalau soal tadi ada yang mempersoalkan angkatan kerja segala itu, saya kira kalau kita concern pada sektor pertanian dan kita bisa swasembada pangan, kita itu nggak perlu ribut soal penyaluran tenaga kerja. Yang problem itu kan semua pangan kita impor. Nah, kita mau bertahan dengan Jepang itu kalau kita punya ketahanan pangan yang kuat. Dan sayangnya justru soal pangan itu kita impor semua. Kalau kita bisa berswasembada pangan, go to hell Jepang. Loh, saya pernah ngomong itu sampai disayangkan waktu MRT Jakarta, saya kan bilang, ngapain kita perlu utang Jepang? DKI punya uang banyak. Direspon oleh Kedubes Jepang menyayangkan pernyataan saya katanya. Karena ya saya bilang kita itu kok dijajah Jepang mau terus. Jadi yang bodoh itu kita. Kalau mau ya nggak usah beli produk mereka. Itu dia, diganti itu. Ya. Nah, nggak usah jauh-jauh. Anda kan. Saya sampai sekarang itu masih menggunakan angkutan umum. Yang saya produksi becak, tapi kan nggak ada yang nyponsori. Kalau Anda di UGM, Anda ke UGM, sekarang ada 4 becak yang keren-keren, itu becak produksi saya. Iya, tapi nggak ada yang nyponsori, itu hemat BBM. Tanpa, nggak ada insentif fiskal. Barusan nyari sponsor ke CSR perusahaan juga susah gitu. Jadi saya sendiri juga jujur aja bingung dengan masyarakat juga gitu loh. Artinya kita itu udah berusaha memberi contoh yang baik, kok ya nggak diremehin. Tapi gini, saya kira kuncinya memang yang problem pada kita soal saya melanjutkan pilihan-pilihan menghadapi globalisasi. Dalam hal pikiran saya mengikuti pikiran-pikiran arus globalisasi, tetapi saya dalam hal sikap saya cenderung membangun kemandirian bangsa. Dan kemandirian individu maupun bangsa itu kita tidak punya. Gitu. Nah, saya kira kalau kita bisa membangun kemandirian individu dan kemandirian bangsa, maka abaikan semua dengan kebijakan-kebijakan negara yang entah itu predator, yang nggak jelas, nggak apa itu. Gitu. Masalahnya kita ini sebagai individu saja, kita juga tidak mandiri. Sebagai bangsa, kita tambah-tambah tidak mandiri. Gitu. Menurut saya ke depan, kita justru akan menjadi negara yang sangat lemah kalau seluruh produk makanan kita itu kita beli. Lihat berapa triliun, mungkin Pak Hendrawan itu tahu berapa triliun untuk impor pakan, ada kedelai, kacang-kacangan, beras dan sebagainya, gula dan sebagainya. Kenapa uang yang bertriliun-triliun ini tidak untuk membangun irigasi ke daerah-daerah? PU itu bukan hanya bangun jalan, itu harus diingatkan. Tapi PU itu zaman Soeharto, boleh setuju boleh tidak, bangun bendungan, bangun irigasi. Sampai sekarang. Iya. Ini yang seharusnya kita perkuat gitu ya. Kalau soal impact transportnya terhadap dari mobil murah sudah jelas dibicarakan. Tapi kita ke depan mari membangun kemandirian sebagai individu maupun sebagai bangsa. Pak Andrino. Jadi ya kebiasaan dari Pak Mulawarman. Ya biasanya ya kalau ada yang yang tetap membenarkan atau mendukung setelah suatu kebijakan itu dibongkar kelemahan-kelemahannya, ya salah satu kemungkinannya itu adalah korban hegemoni. Hegemoni wacana. Ya, hegemoni wacana. Jadi
ya ini peranan media juga ya, bahwa jadi apa yang dikemukakan oleh seorang tokoh atau pejabat itu akhirnya dianggap benar karena kita tidak punya kesempatan untuk melihat pembanding atau tidak punya kesempatan untuk membedah, menganatomi gitu ya. Saya memang bisa katakan lebih tegas lagi, ini kebijakan predator. Tadi itu bisa kuliah 2 jam monolog saya untuk itu. Belum dialognya ya. Nah, soal misalnya bahwa pilihan industri produk otomotif yang ini loh, kita bicara soal yang LCGC yang di launching ini loh, itu tidak tepat, sudah cukup kuat loh alasan. Tetapi kalau Kementerian Perindustrian itu mendukung kerjasama atau memfasilitasi produk bus, itu benar. Ya. DKI butuh sekarang 4.000 bus. Ya. Belum lagi bus yang swasta, pariwisata, antar kota, antar provinsi gitu kan. Belum lagi kota-kota lain. Ini sebagian impor. Ya. Yang bus besar mungkin semuanya impor. Ya. Yang menengah yang ada diproduksi dalam negeri. Nah, apakah ini bukan peluang pasar otomotif gitu ya? Kalau kita mau di otomotif juga gitu ya. Nah, kalau mau hebat lagi ya bikin produk yang kompetitif untuk diekspor. Nah, kalau dibilang hanya atau dia lebih unggul dari segi forward dan backward linkage, itu nggak benar ya. Itulah yang saya bilang nih, jangan-jangan kita ini korban dari hegemoni wacana itu. Sekarang kita nggak usah keluar ruangan ini, nggak usah lihat lapangan parkir yang mobil berderet di situ. Mulai dari ini yang melekat pada diri kita. Berapa keterkaitannya? Baju batik ini apa aja? Permintaan ke depannya apa? Ke belakangnya apa? Ada zat pewarna, benang, kancing, apa segala macam. Belum lagi jasa-jasa itu. Baru sepatu. Saya rasa sebagian sepatu ini ada yang impor ini di sini. Apalagi kalau di Senayan City atau di Plaza Senayan. Ya. Apakah itu bukan peluang gitu? Saya kebetulan sepatu saya dari Magetan. Ini saya lihat kalau di Senayan City harganya yang mirip kayak gini di atas 1 juta, tapi ini di bawah 200.000. Sangat kompetitif kalau ini pemerintah mau serius ya untuk ya, ambil pasar menengah ya di Afrika, Karibia, Amerika Latin atau Timur Tengah. Gitu. Jadi kalau saya lihat banyak peluang-peluang ya, termasuk di agribisnis. Banyak. Ini yang kita duduki. Ini masuk peluang. Porsi apa? Industri kayu. Jasanya apa segala macam. Ada busa di sini, ada kain, ada karet segala macam. Banyak. Dan sebagian kita impor komponennya gitu. Jadi kalau dibenarkan bahwa hanya inilah yang industri yang menamakan industri, itu bohong. Banyak. Ya. Lihat elektronik, apa komponen yang bisa kita bikin di sini. Jadi sangat banyak. Ya. Kalau usah kemana-mana kita lihat sekitar sini tuh berapa usaha lain yang bisa diciptakan, jasa lain yang bisa diciptakan, ya. Tenaga kerja yang bisa diserap. Gitu.